Ikhwani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang tagha, melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih menomorsatukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Urusan dunia mengalahkan urusan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Yang seperti ini maka tempat kembalinya adalah neraka jahim. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang melampaui batas di dalam melanggar, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lebih menomorsatukan urusan duniawi daripada akhiratnya, maka tempatnya neraka Allah. Walaupun ayat ini turun kepada beberapa orang, menurut ulama-ulama tafsir, ada yang mengatakan wa amma man tagha, yang dimaksud adalah An-Nadhr dan putranya Al-Harith. Ya. Ada yang mengatakan yang lainnya. Cuman ayat ini yang kita pahami ya secara umum, siapapun yang melampaui batas di dalam melanggar agama Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berarti kumpul bersama mereka orang-orang yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran mereka itu penghuni neraka. Wa atharal hayatad dunya, dan mereka lebih mementingkan urusan duniawi daripada urusan akhirat. Dan penyakit ini banyak. Walaupun kita ini ya seperti itu. Ya, kalau sudah urusan duniawi, sholat jamaah hilang. Ya, urusan apa misalnya, kayak apa, maklar misalnya, ya. Itu kadang-kadang sholatnya sampai mepet-mepet. Kenapa? Iya, fulus itu, ya uang itu yang merubah keadaan kita. Kalau tak mau akhir no didik ini, tak tinggal luput ini misalnya. Nah itu namanya menomorsatukan urusan duniawi. Dan itu umumnya manusia seperti itu. Makanya tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali ya maaf daripada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, karena kita seperti ini. Ya, nyatanya seperti itu memang. Lebih menomorsatukan urusan dunia daripada urusan akhirat. Kadang-kadang sampai sholatnya hilang. Urusan dunia sampai sholatnya hilang. Tak mau puasa bisa dikodok. Loh ini bahaya ini. Ya, meninggalkan sholatnya dosa. Omongannya dia seperti itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Kenapa? Meremehkan daripada pelanggarannya dia. Karena itu diriwayatkan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka yaitu Hudzaifah pernah berkata, "Akhwafu ma akhaf ala hadhihi al-ummah." Ada beberapa hal yang akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang terjadi itu sesuatu yang menakutkan. Tapi dari sekian perkara-perkara yang menakutkan itu, ada yang paling menakutkan kalau terjadi itu. Apa itu? An yu'thiru ma yarawna ala ma ya'lamun. Mereka akan mementingkan, mendahulukan ya, sesuatu yang ada di depan mata daripada apa yang ada dalam hati, daripada ilmu. Yu'thiru
ma yarawna ala ma ya'lamun. Punya ilmu mereka ini. Umat Nabi Muhammad ini bukan orang bodoh, punya ilmu, ngerti kalau dia akan mati, kalau dia akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban, ya, ada pembalasan dan seterusnya. Tahu, punya ilmu, di hatinya ada ilmu, tapi ilmunya kalah dengan yang dilihat mata. Apa yang dilihat mata? Ya ini yang sekarang kita lihat ini, dunia ini. Ilmunya mengatakan apa, dia jalannya lain. Kenapa? Tertipu dengan dunianya. Dan itu yang paling ditakutkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada riwayat yang mengatakan dalam kitab-kitab yang terdahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pernah menyatakan, la yuthir abdun li dunyahu ala akhiratihi illa bathathu alaihi humumuhu wa dayya'tuhu thumma la ubali fi ayyiha halak. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang hamba itu lebih menomorsatukan, mendahulukan dunianya, urusan dunianya daripada aku. Allah di nomor 2 kan, perintah Allah nomor 2, larangan Allah nomor 2, yang penting mendapatkan dunia nomor 1. Tak apa-apa, haram-haram kok lah iso tobat gitu. Ya. Tidak ada hamba itu lebih mendahulukan urusan dunia daripada urusan Tuhannya Allah, urusan akhirat. Kecuali aku berikan kepada dia rasa sumpek, ya, kemudian aku buat urusannya itu apa, kocar kacir semua, tidak karuan. Kemudian tidak akan aku perhatikan lagi hamba yang seperti itu, wis tidak direken sampai Allah. Mau dia hancur karena pikirannya, sumpeknya, stres, misalnya bunuh diri, terserah. Atau dia hancur karena urusannya tadi itu, ya, dikocar-kacirkan sama Allah. Terserah dia mau hancur, pilih yang ini atau ini, terserah. Allah tidak mau perhatian lagi sama dia. Nah, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Berarti tempat kembalinya orang yang seperti ini adalah neraka jahim. Ya, mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang itu. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa zikrullah wa alimun wa muta'allim. Dunia ini memang dari dulu terlaknat memang. Dunia ini terlaknat karena banyak menipu orang, menghancurkan orang. Dunia ini, urusan dunia. Ya. Dan kisah-kisahnya sudah banyak yang kita dengar. Bukan orang awam yang dihancurkan, ulama-ulama yang dihancurkan sama dunia ini. Yang asalnya tokoh, gara-gara kena urusan dunia, kena perempuan, kena jabatan, kena uang, materi dan lain-lain, hancur hidupnya sampai mati kafir. Itu banyak cerita-ceritanya. Karena itu dunia ini mal'unah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam perjalanan Al-Isra, perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, itu dunia itu menampakkan diri, ya, dalam bentuk wanita tua, ya, tapi paese dandanannya seperti anak muda, seperti pemudi-pemudi gitu, ya, pengesan, pakai lipstik, pakai ini, pakai kalung, pakai baju yang indah. Kemudian memanggil Nabi Muhammad, Muhammad kesini katanya, suruh mendekat begitu, ya. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu perempuan? Kata malaikat Jibril, itu adalah permisalan dunia. Dunia itu sebenarnya perempuan tua, cuman dihiasi seakan-akan dia itu baik,
Ya, masih seger, masih muda. Padahal enggak, tertipu itu orang-orang. Dan tidak tersisa daripada umur dunia seperti sisa umur perempuan itu. Kira-kira mati ini kapan? Dulu kan? Ya sudah. Dan lagi dunia ini digulung sama Allah, selesai. Apalagi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, di mana diutusnya Nabi Muhammad itu termasuk salah satu tanda akhir zaman, mau kiamat sudah. Seandainya kamu menjawab panggilan perempuan tadi itu, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, maka umatmu semuanya akan terjun, ya, urusan duniawi, tidak ada yang mikir akhirat. Dan yang kita saksikan sekarang, banyak orang yang lebih mengurusi dunianya daripada urusan nasib akhiratnya. Padahal Nabi itu tidak jawab loh dengan panggilan perempuan ketika peristiwa Isra itu. Bagaimana kalau Nabi menjawab? Nabi tidak jawabnya kok ini keadaannya, ya, yang kita saksikan sekarang. Jadi dunia itu memang sudah mal'unah, dilaknat oleh Allah. Apa yang ada di dalamnya juga terlaknat, kecuali zikir kepada Allah, orang alim dan muta'alim, orang yang selalu haus ilmu, belajar. Ini, ya, tidak termasuk mal'un ini, yang seperti itu. Adapun yang sisanya itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau kanatid dunya tazidu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Seandainya dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada harganya. Dunia ini seandainya di sisi Allah ada harganya, berharga. Berapa harganya? 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 100.000, ya, 1 juta harganya. Enggak, aja kakek. Kakean itu, nominalnya kakean. Seandainya dunia ini harganya seperti 1 sayap nyamuk. Piro regane sayap nyamuk? Enggak bisa diduit, no. Ya, enggak bisa diduit, enggak bisa. Antum ambil sayapnya nyamuk kemudian dijual ke orang. Tukun po, piro kira-kira duwike? Ndak ono. Sopo sing kabeh? Wong dik masjid disapu kok. Sayape laron, ngrusoni kan? Ini mau dijual. Seandainya dunia itu nilainya seperti sayapnya nyamuk, ya, anggap 0,0000 sekian rupiah, si ono, tapi ya situlah. Di sisi Allah ada harganya, maka orang-orang kafir itu dilarang untuk minum airnya dunia. Yang kita saksikan sekarang, orang-orang kafir itu kan kaya-kaya sebagian. Ya, ngomai tingkat. Orang non-muslim, mobilnya mewah, tidak keluar mobil baru kecuali mereka beli. Handphone larang, 15 juta, 20 juta. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa mereka itu memiliki dunia? Kita ini yang sholat 5 waktu, yang, ya, HP ini pecah, dandani sik mikir duit itu kondi. Misalnya ini, ya, tapi ganti sepeda motor yo mikir-mikir. Tapi bangun omah duit itu kondi. Tapi mantu kepikiran, ya, macam-macam. Kenapa kok seperti itu? Kok orang kafir itu dunia itu dimiliki sama mereka? Kenapa? Karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah. Makanya dibagi-bagi nama kafir. Kalau dunia itu ada nilainya, walaupun kecil, maka orang kafir satu aja tidak dikasih dunia sama Allah, karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah, dibagi-bagi sama orang kafir. Jadi lek ana wong kafir sugih, tidak usah iri loh, apa iri? Tidak usah iri. Kenapa harus iri? Ya, seperti orang bagi-bagi celetong. Ya, anak celetongnya sapi, kotorannya sapi itu dibagi. Ayo, siapa mau? Saya. Oh, sak kresek misalnya. Siapa mau? Saya sak karung. Mari ngono kita lihat. Ono itu kon dia celetong ya. Kepingin awak-awakan. Lha apa kepingin celetong? Wong ndak ono regane. Kan begitu ya. Dibagi-bagi sama orang kafir dunia ini sama Allah. Terus kita iri sama mereka. Coba ya di motor ini ya. Coba ya rumah saya tingkat 3 ya. Coba ya istri saya seperti istrinya non muslim.
cantik, perawatan, istri saya di rumah dasteran. Dunia ini ya dibagi-bagi sama Allah kepada orang kafir. Kita orang-orang Islam ya sama Allah tidak dikasih dunia. Kenapa? Bukan kelasnya. Bukan kelas. Kita ini bukan kelas kotoran sapi, bukan. Kelasnya kita ini emas, perhiasan. Kapan nanti di surga Allah? Dibagi nanti. Ya, sing basin-basin Allah tidak ngasih. Ojo wis. Buat apa? Nanti ketika ente meninggal dikasih sama Allah perhiasan, dikasih kenikmatan. Gitu. Ad-dunya jifah kathirah. Dunia ini kata Nabi SAW, ya jifatun kathirah, seperti bangkai yang menjijikkan. Berarti para ulama itu menggambarkan dunia itu seperti celetong saja, atau seperti benda-benda yang menjijikkan. Itu bukan asal ngawur, bukan. Nabi memang yang menggambarkan dunia seperti itu memang. Opo ya Habib celetong-celetong. Tidak, bukan bahasanya kita. Memang Rasulullah menggambarkan dunia seperti itu. Ad-dunya jifatun ghathirah. Dunia itu seperti bangkainya kewan yang sudah baunya kemana-mana, wis metu sete. Teko ado wis ambune. Apa ndak di pendem? Kenapa ndak dijauhkan atau dibuang begini? Ya duduk ngelihat bangkai yang keluar sete bau, kemudian ente duduk di sebelah. Enak Ini kan tidak waras berarti. Nabi sudah ngomong dunia itu bangkai yang menjijikkan. Lu kok ono wong lungguh-lungguh di sebelah turu-turu, bangkai diambung, ditolet-tolet nuraine. Ditarik tak gelem. Dijauhkan dari bangkai tak mau, kepingin ngerangkul bangkai sing metu sete itu. Jadi kan sifatnya orang sekarang ya. Kepingin ditunyo, kepingin suwe ditunyo, kepingin duit sekian, mari ngono punya nambah lagi sekian. Ketika mau diambil nyawanya sama malaikat Israel, tidak mau dia. Sik durung wayahe, aku sik kepingin ini. Loh, mau dijauhkan dari bangkai kok tidak mau ini. Ya kata Nabi, ad-dunya jifatun ghathirah. Dunia ini seperti bangkai yang sudah basin, sudah wis akeh sete. Apa yang mau diharapkan ini? Kita mau jadi orang yang berakal, ya menjauh. Mau apa? Jauh. Jadi ambune tok wis tak enak ya, 2 meter, 3 meter, 5 meter wis mampu dak. Nah. Inna Allah Ta'ala ja'ala ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Allah itu menjadikan apa yang keluar daripada perutnya manusia itu permisalan dunia. Apa sing metu teko wetenge menungso iki ya? Emas ta? Ya kotoran itu, ya itu dunia itu, nilainya dunia itu seperti kotoran itu. Mad dunya fil akhirah. Dunia jika dibandingkan dengan akhirat illa mithlu ma yadau ahadukum isba'ahu fil yam fayanzuru bimadza yarji. Dunia sama akhirat kalau mau dibandingkan, ada air yang banyak. Air banyak airnya, seperti sungai yang jernih misalnya. Itu seperti akhirat. Akhirat itu seperti sungai. Kemudian ada orang masukkan jarinya ke sungai tadi, dicelupno, diangkat sama dia. Kira-kira air yang katut di tangannya dia itu seberapa? Itu dunia nilainya dibanding dengan air yang banyak itu. Air yang banyak itu akhirat. Dunia itu seperti yang diambil oleh jari tadi. Sakmono tok iku wis. Itu dunia. Akhirat itu seperti sungai. Tidak bisa dibandingkan. Berapa perbandingannya? Tidak ada perbandingan, tidak bisa dibandingkan. Nah, la yawaddanna kullu ahadin yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ketika kita dibangkitkan oleh Allah, itu orang-orang itu akan berangan-angan. Apa angan-angan? Keinginannya mereka apa? Anna ma u'tiya minad dunya kana qutan. Ya wis,
datang hari itu, hari kematian, hari kebangkitan dan seterusnya, baru kita tahu kan nilainya dunia itu seperti apa. Ya, semakin banyak yang kita ambil daripada dunia, maka kenikmatan kita di akhirat dikurangi sama Allah. Semakin banyak kenikmatan dunia yang kita rasakan, maka kenikmatan di akhirat dikurangi sama Allah. Karena itu para nabi itu ya, dari 124.000 nabi dan rasul yang pernah diangkat sama Allah, dilantik. Itu nabi yang paling terakhir masuk surga itu Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena beliau raja dan kekayaannya banyak. Dan dari 10 sahabat-sahabat Nabi yang dikatakan al-mubasysyirina bil jannah, ya, mulai khulafa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali dan yang lainnya 6 sisa, itu yang paling terakhir masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Wonge pinter kerja, lek ndelok dhuwit iku pinter, memang diberi keahlian sama Allah ya. Waktu hijrah Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, maka untuk membantu orang-orang yang muhajir ini, yang hijrah ini, Nabi mengadakan al-ukhuwah, mengikatkan satu orang muhajir dengan satu orang ansor Madinah, diakad sama Nabi seakan-akan adik kakak. Seakan-akan adik kak. Satu orang Mekah dipersaudarakan dengan satu orang Madinah. Terus termasuk Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan ansor. Maka digandeng sama saudaranya ini, dikatakan, wahai Abdurrahman, ya, aku memiliki 2 kebun. Kamu pilih yang mana yang kamu senangi. Karena kita sudah dipersaudarakan sama Rasulullah. Pilih yang mana? Mikir Abdurrahman bin Auf. Ya, nanti saya pilih. Dituntun lagi, saya punya 2 rumah. Kamu senang yang mana? Kamu ambil rumahnya, karena kamu saudara saya. Sampai bojone, saya punya 2 istri. Delok siji-siji, kon sing seneng ndi tak talak, mari kono kawinin. Kenapa? Dipersaudarakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka hijrah tidak bawa apa-apa. Bahkan sebagian mereka istrinya kafir, dia muslim. Maka apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Katanya Abdurrahman bin Auf, ana tidak minta kebun, tidak minta rumah, tidak minta istri, tidak perlu saya. Cuman tunjukkan jalan ke pasar Madinah di mana. Tunjukkan jalan dari sini ke pasar Madinah itu di mana pasar Madinah. Ditunjukkan sama saudaranya Ansor ini. Ini loh pasar Madinah lewat sini, itu pasarnya. Oh ya. Apa yang dibawa? Seutas tali. Tali buat ngikat hewan ini. Wes nggak ikut dok. Abdurrahman bin Auf itu masuk ke pasar, dijual dengan caranya dia, keahliannya, laku, dapat uang, kulaan benda lain, dioper lagi, laku lagi terus. Sehari itu beli ini laku sekian, beli lagi laku itu, sampai jadi orang yang kaya di Madinah. Tidak butuh hartanya orang, kerja dan uangnya banyak, dan sering bantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari 10 orang yang sudah dikabari sama Rasulullah mereka bakal menghuni surga, yang paling terakhir masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Duitnya akeh. Nabi Sulaiman raja terakhir masuk surga dari para nabi itu Nabi Sulaiman. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ketika dibangkitkan, maka manusia ini akan berharap tidak diberi oleh Allah daripada dunia ini kecuali seukuran piring makannya dia. Sing lain tidak kepingin. Kenapa? Ngurangi kenikmatan di dunia, apa di akhirat. Lah iya lopo biyen yo mangan ayam, sate, gule, ya Allah gedun aku saiki. Kenapa? Wis ngene iki sekarang derajatnya anak di surga seperti ini, kenikmatannya. Ya, rungono biyen mangan segodok ambek garam, ambek uyah. Supaya tinggi derajatnya saya di surga. Gitu, orang-orang itu nanti seperti itu semua. Ketika dia dibangkitkan, semuanya akan berharap seperti itu. Kata Nabi SAW, la yawaddanna kullu ahadin, setiap orang itu akan berangan-angan, bermimpi, berkeinginan yaumal qiyamah, di hari kiamat,
Anna ma'u'tiya minad dunya kanakutan. Apa yang diberi oleh Allah daripada urusan duniawi ini, ya wis sing panganan inti tok wis. Ya, isuk mangan sego misalnya 30 petang boluk wis cukup. Awan mangan 30 bengi man wis. Lah ngombe teh wala kopi wala apa es dawet ndak wis. Itu nanti bukan sekarang. Saya kira mungkin sampai ya. Nanti kalau sudah di hari kiamat akan berharap seperti itu. Kenapa? Karena semakin kita mengurangi kenikmatan duniawi, maka derajat kita semakin tinggi nanti di akhirat. Begitu. Wis pokoknya intinya selamat tosik itu neraka ini. Lah itu intinya ya. Menjalankan yang wajib, ya. Meninggalkan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja dipraktekno ya. Seakan kok bojomu mangan sego ambek uyah. Yang dikasih rezeki sama Allah diniati. Saya niati untuk sholat jamaah, saya niati untuk iktikaf, saya niati untuk zikir, saya niati untuk sholawat, tenaganya saya niati untuk hadir majelis ilmu, gitu. Walaupun mangane ya lumayan enak gitu ya, tapi niatono. Intinya jangan maksiat wis intinya, supaya selamat. Nah nanti kalau sudah tahapannya orang-orang itu ya mungkin bisa ya, seperti itu. Kalau kita ini repot ya. Mudah-mudahan selamat insyaallah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.